Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita hari ini Minggu 30 Agustus 2020 di GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih dilaksanakan secara online karena kita masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar transisi untuk pencegahan pandemi COVID-19. Tema ibadah hari ini yaitu memahami yang dipikirkan Allah dan syarat mengikut Yesus dengan firman yang diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28 dan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan. Pengisi pujian adalah Ibu Stevi. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagai berikut. 1. Penerimaan peserta didik baru BPK Penabur Bogor tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Info tentang penerimaan peserta didik baru dapat dilihat dalam flyer berikut ini. Yang kedua mengenai gerai GKI. Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian jemaat mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau kesulitan berusaha. Tetapi pandemik ini juga mendorong gereja untuk melakukan pelayanan secara lebih kreatif. Salah satunya dilakukan oleh GKI Care Center Klasis Bandung yang membuat aplikasi geraigki.com yang menjadi pasar online bagi jemaat GKI yang memiliki usaha dan menjalankan usahanya secara online. Bagi jemaat GKI Bogor Baru dan umat Pos Jemaat Sentul yang memiliki usaha dan ingin bergabung dengan GKI Care Center, dapat menghubungi bidang kesaksian dan pelayanan GKI Bogor Baru. Penekanan warta yang ketiga yaitu mengenai donatur beasiswa mahasiswa UKRIDA. Clement Suleiman Scholarship Fund atau CSSF adalah wadah bagi UKRIDA dalam menyalurkan dana beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan mempunyai keinginan kuat untuk kuliah di UKRIDA namun kurang mampu secara finansial. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul yang ingin bergabung menjadi salah satu donatur CSSF dapat menghubungi kontak person yang tercantum dalam flyer ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penekanan warta jemaat Minggu 30 Agustus 2020. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Umat diundang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan kita menapaki hari demi hari, minggu demi minggu, sampai di penghujung bulan Agustus ini. Hati kita melimpah dengan syukur atas kekuatan dan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah dalam pandemi COVID-19 ini, kita terus menyaksikan kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing dan negara kita tercinta. Dalam minggu yang baru saja berlalu, kita jatuh bangun dalam upaya menyatakan cinta kepada Tuhan dan sesama. Kadang kita kesulitan mengenali kehendak Tuhan dari antara banyak kehendak diri kita sendiri. Bias mengenali suara Tuhan di antara gemuruhnya suara-suara yang lain dalam kehidupan kita. Tuhan tahu semuanya. Di hari perhentian ini, Tuhan berkenan kita datang untuk menikmati hadirat-Nya, untuk dibaharui dan diteguhkan kembali. Mari kita menyambut undangan Tuhan
bersama dengan seluruh ciptaan, kita mengagungkan dan memuji Tuhan yang penuh kasih. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Saudara-saudara, kita dasari ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Tema khotbah kita pada hari ini adalah memahami apa yang dipikirkan Allah dan syarat mengikut Yesus. Sebagai nats pembuka, Yeremia 15 ayat 19, karena itu beginilah jawab Tuhan. Jikalau engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Umat yang dikasihi Tuhan, hanya ada satu jalan untuk dapat memahami apa yang dipikirkan Allah, yakni kita harus mengenal Allah dengan benar, bergaul akrab dengan Dia. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mungkin kita yang berdosa ini mengenal Allah dan bergaul akrab dengannya? Allah sendiri melalui Yesus Kristus Sang Putra telah lebih dahulu menyatakan diri kepada kita agar kita dapat mengenalnya. Dia menebus kita supaya kita dilayakkan memiliki hubungan yang akrab dengannya. Sebagaimana Yeremia di atas, Allah sendiri yang mengundang kita semua kembali kepada Dia. Tuhan berkenan kita melayani di hadapannya. Jika kita mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, Allah berkenan menjadikan kita penyambung lidah baginya. Mengenal Allah hanya dimungkinkan dengan mengikuti Yesus Kristus, dan ada syarat-syarat yang diminta agar kita layak mengikutinya. Kepada jemaat diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Allah yang penuh kasih, sebagai anak-anak-Mu kami belum mampu mengenal Engkau dan kehendak-Mu dengan benar. Engkau telah menyatakan diri-Mu dan seluruh pikiran-Mu melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Tapi seringkali kami bebal, mengeraskan hati kami, malas untuk belajar, mengabaikan kehendak-Mu ketika kami harus memilih dan memutuskan sesuatu dalam hidup kami. Ampunilah kami. Ada saat ketika kami memiliki sedikit pengenalan akan Engkau dan kehendak-Mu, kami jatuh dalam kesombongan, merasa lebih pintar dan lebih baik dari orang lain, sehingga kami memandang rendah saudara-saudara kami, dan malah kadang kami menghakimi sesama karena merasa lebih baik. Ampunilah kami.
Mengikut Yesus adalah panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Tetapi seringkali kami enggan berjalan mengikuti langkah, bahkan menyimpang dan mengambil jalan kami sendiri yang sesat. Ampunilah kami. Di kedalaman kasih-Mu, kami memohon rahmat untuk disucikan dan dipulihkan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon dibaharui dan dimampukan berjalan lebih baik mengikuti-Mu. Mengasihi Engkau, sesama kami, dan seluruh ciptaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang sungguh-sungguh memohon ampun, kita berdiri untuk menerima berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memohon Allah berkenan membuka mata hati dan telinga kita, agar kita dimampukan terus memandang kepada Tuhan dan mendengar suaranya. Pengajarannya hendak dinyatakan kepada kita, supaya pengenalan kita akan kehendak Allah makin disempurnakan dari hari ke hari. Buka mataku. Buka mataku, melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu, oh buka mataku, melihat-Mu Yesus. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu, oh buka mataku, melihat-Mu Yesus. Saudara-saudara, kita bersama-sama hendak mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang sudah kami terima, berkat yang sudah kami rasakan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca, bukan saja kami mengerti, tapi boleh kami hidupi hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita baca dari Injil Matius, pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang difikirkan Allah, melainkan apa yang difikirkan manusia."
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, ada seorang ibu yang belanja ke pasar. Dia bermaksud membeli iga untuk diolah untuk makanan kesukaan anak-anaknya. Dia bertanya kepada penjual iga berapa harga 1 kilo iga yang akan dia beli. Si penjual menjawab harga 1 kilonya 150.000. Lalu saudara-saudara dia bilang, boleh saya beli 150.000 per kilo, tapi nggak usah pakai tulang. Saya hanya mau daging, tolong segera dibuka. Jadi harga 150 kilo itu hanya dagingnya saja. Menurut saudara-saudara, apakah si penjual akan mengizinkan iganya dibeli seharga 150 kilo tanpa tulang? Saudara-saudara pasti jawabnya tidak. Tetapi apa yang tidak itu seringkali tidak betul-betul kita hayati di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maksudnya begini, banyak orang Kristen maunya cuma mendapat daging dari Allah, tetapi orang ini tidak mau menerima tulang atau sesuatu yang menurut dia tidak enak, menurut dia tidak dia suka, menurut dia tidak perlu untuk hidup. Nah, orang-orang Kristen seperti itulah orang-orang Kristen yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer sebagai orang Kristen yang menerima anugerah murahan atau cheap grace. Dengan indah, Bonhoeffer mengatakan anugerah murahan seperti ini. Anugerah murahan adalah mengkhotbahkan pengampunan tanpa pertobatan. Baptisan tanpa disiplin kehidupan iman. Perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Anugerah murahan itu adalah anugerah tanpa pemuritan. Anugerah tanpa salib. Dan itu sesungguhnya anugerah tanpa Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Bonhoeffer mengkontraskan anugerah murahan dengan anugerah yang mahal. Anugerah mahal menurut dia adalah Injil yang harus terus-menerus dicari, pintu yang terus-menerus harus diketok. Anugerah seperti itu kenapa disebut mahal? Karena menurut Bonhoeffer, anugerah itu memanggil orang untuk mengikuti Kristus. Ia mahal karena menuntut seluruh hidup seseorang. Sekaligus dia adalah anugerah. Karena ketika orang mendapatkan anugerah itu, dia sedang menerima hidup yang sejati. Nah, saudara-saudara, apa yang saya katakan itu dengan sempurna dijelaskan oleh Matius 16 ayat 21 sampai 28. Ketika saudara dan saya memutuskan mengikut Kristus, maka saudara dan saya sebetulnya memutuskan untuk mengikuti anugerah yang mahal. Anugerah yang tidak murahan, anugerah yang tidak main-main, anugerah yang tidak sembarangan. Apa itu? Mari kita perhatikan firman Tuhan. Saudara-saudara, narasi yang kita baca dimulai dengan menceritakan kalau pada waktu itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dia harus pergi ke Yerusalem.
Yerusalem itu pusat kerohanian, pusat ekonomi, pusat kehidupan politik umat Israel. Di sana tempat kekuasaan, tempat orang kaya, tempat tinggal ahli-ahli agama. Ini mewakili sesuatu yang wah, yang indah, yang besar, yang megah. Tetapi saudara-saudara, Yesus mengatakan dia harus memasuki tempat yang bagus, yang elit, yang wah tadi. Untuk apa? Untuk menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudara, ini kontras yang tidak bisa diterima oleh para murid. Bagaimana mungkin Yesus yang mereka percaya sebagai Mesias, Juru Selamat yang akan membebaskan mereka dari penderitaan karena penjajahan Roma, kemudian masuk ke Yerusalem bukan mendeklarasikan diri sebagai raja yang akan melawan dan mengalahkan penjajah Roma. Mereka nggak bisa menerima. Maka dari itu saudara-saudara, di sini diceritakan di ayat 22, Petrus kemudian menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Menarik ke samping dan menegur Yesus. Rupa-rupanya Petrus nggak mau terang-terangan protes di depan banyak orang. Rupa-rupanya Petrus menghargai otoritas Kristus sehingga dia tidak mau langsung mengatakan ketidaksetujuan, tetapi dia menarik Yesus ke samping dan di situ dia menegur Yesus. Saya tidak tahu bagaimana Petrus menegur Yesus. Bagaimana Petrus protes kepada Yesus. Tetapi kemungkinannya dia protes dalam kehati-hatian dengan suara pelan. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Tuhan, saya ikut Engkau bukan dalam rangka melihat Engkau dianiaya, Engkau menderita, Engkau dibunuh. Saya memutuskan mengikut Engkau karena saya tahu Engkau adalah penyelamat, Engkau adalah Mesias dalam pengertian memiliki wibawa politik dunia, Engkau adalah pribadi yang menang, membebaskan kami, mengusir penjajah Roma, Engkau adalah pribadi yang kami rasa satu-satunya pribadi yang membuat kami bahagia secara dunia. Jadi, sekali-kali saya nggak bisa menerima kalau saya mengikuti Allah yang ternyata kalah. Pribadi yang ternyata ditangkap dan dianiaya dan mati oleh manusia. Sekali-kali itu jangan sampai terjadi. Kalau dalam bahasa kita mungkin kita bisa mengatakan, Tuhan, amit-amit jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi begitu. Kok ngomongnya seperti itu sih Tuhan? Kok ngomongnya seperti itu sih? Amit-amit. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang kita sering berkata seperti Petrus. Kita tidak pernah bisa menerima seandainya kita mengikut Kristus, lalu kita bersama Kristus merasakan kesulitan. Kita tidak bisa menerima kalau kita mengikut Kristus, lalu hidup kita mengalami persoalan. Saudara tidak bisa menerima kalau ikut Kristus ternyata mengalami penderitaan. Saudara tidak bisa mengerti kenapa doa-doa saudara kepada Mesias, kepada Allah yang hidup, ternyata tidak membuat saudara bebas dari pergumulan. Kenapa? Itu pikiran manusia. Kepada Petrus dan orang-orang yang seperti itu, lalu Yesus mengatakan dalam ayat 23 seperti ini. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang difikirkan Allah, tetapi apa yang difikirkan manusia." Saudara-saudara, bukankah ini juga sering kita lakukan? Bukankah kita lebih banyak dikuasai oleh pikiran-pikiran manusiawi tatkala kita berelasi dengan Kristus sebagai Tuhan? Kita menganggap yang paling baik itu seperti yang kita minta.
Maka ketika doa-doa kita berbeda dengan doa yang kita minta berbeda dengan apa yang kita terima, kita lantas berpikir, kok seperti ini? Kok saya tidak diberkati? Kita memaksakan bentuk berkat, wujud kasih Tuhan hanya harus seperti A, seperti yang saya kira. Nah, saudara-saudara, pikiran-pikiran seperti itu bisa jadi pikiran-pikiran yang bersumber dari si jahat yang menggoda kita untuk memaksakan apa yang paling baik menurut saya, paling benar menurut saya. Lalu kita melupakan ada hal yang penting dalam hidup kita, yaitu sesuatu yang Allah fikirkan. Dan untuk itulah sebetulnya saudara dan saya dipanggil. Jadi saudara-saudara, ini yang pertama-tama yang Tuhan mau tanyakan bagi saudara di minggu ini. Apakah dalam berelasi dengan Tuhan, saudara lebih banyak memaksakan apa yang menurut saudara benar, apa yang menurut saudara baik, dibandingkan apa yang menurut Tuhan benar, apa yang menurut Tuhan baik? Saudara merasa hubungan saudara dengan Tuhan tidak seperti itu karena apa yang saudara minta tidak sama dengan jawaban Tuhan. Kalau itu saudara terjadi dalam hidup saudara, maksud saya, bisa saja saudara dikendalikan oleh si jahat dan itu membuat hidup saudara menjadi hidup yang tidak pernah betul-betul mengalami anugerah yang mahal dari Kristus. Karena saudara tidak betul-betul sedang mengikut Kristus, tetapi saudara sedang mengikuti diri sendiri yang bisa saja dikendalikan oleh kuasa si jahat. Nah, ini yang harusnya kita tinggalkan. Dan bagian yang kedua ini menolong kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Pikiran Allah, kehendak Allah yang seperti apa yang harus kita ikuti supaya kita betul-betul mengikuti atau menjalani hidup dalam anugerah yang sungguh-sungguh anugerah. Yang harus kita lakukan dalam ayat 24 dan seterusnya dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, nah kalau kita sekarang, saya dan saudara-saudara sudah mengikut Tuhan, maka kita harus meriksa diri kita, mengevaluasi diri kita, apakah syarat-syaratnya sudah kita betul-betul hidupi. Bagaimana? Dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ini menarik saudara-saudara. Kalau orang mau ikut Yesus katanya, dia harus menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut aku. Menariknya, kenapa kata mengikut aku diulangi lagi di dalam persyaratannya? Saudara-saudara, pertama, saudara dan saya harus menyangkal diri. Kenapa? Ini terkait dengan apa yang tadi dilakukan Petrus di depan, yaitu kecenderungan Petrus yang hanya mengutamakan dirinya, pikirannya, hasrat-hasratnya, cita-citanya, egonya, dibandingkan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karena itu menarik untuk direnungkan kenapa orang yang mengikuti Yesus harus pertama-tama menyangkal diri. Saudara-saudara, ego atau diri itu adalah bagian dalam kehidupan kita yang seringkali menjadi Tuhan, yang seringkali menjadi tuan, yang seringkali memperbudak kita. Tatkala ego seseorang menjadi Tuhan yang memperbudak dirinya, sementara ego itu sudah dikuasai oleh dosa, maka pada saat itu sebetulnya orang sedang mengikuti si jahat. Maka saat itu sesungguhnya orang hidupnya menjadi batu sandungan
di hadapan Tuhan dan jadi batu sandungan untuk manusia. Karena dia mengikuti apa-apa yang sebetulnya sudah dikuasai oleh si jahat yang membuat hidup seseorang cenderung berbuat dosa. Saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian kita belajar, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa, maka keturunan Adam dan Hawa kemudian cenderung melakukan apa yang jahat di mata Allah. Punya tendensi, tends to. Kalau dilepas begitu saja, maka dia cenderung mengikuti apa yang sesuai dengan kehendak si jahat. Dia kalau dilepas bukannya mengikuti apa yang benar menurut Tuhan, tetapi mengikuti apa yang benar menurut si jahat. Nah, karena itu, orang yang mau mengikuti Yesus, pertama-tama dia harus mengingkari dirinya. Atau lebih tepat, menyadari bahwa dirinya itu berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dirinya itu cenderung mengikuti si jahat, dan karena itu, dia betul-betul membutuhkan pribadi lain, yaitu Yesus Kristus. Dia harus menyangkal diri dalam pengertian seperti itu. Dalam bahasa yang lain saya mau menjelaskan begini. Diri kita yang dikuasai oleh ego yang cenderung berdosa harus dikeluarkan dari tahtanya yang memperbudak kita. Harus disangkali. Supaya apa? Supaya ada pribadi lain yang bisa masuk dan berkuasa di dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara-saudara. Nah, setelah menyangkali itu, mengosongkan dirinya itu, baru dia diminta memikul salibnya. Katanya di sini bukan salib, katanya dalam huruf besar, Yesus, tetapi nya dalam huruf kecil. Dia harus memikul salibnya sendiri-sendiri. Apa artinya saudara-saudara? Salib itu simbolisasi bagaimana kehidupan seseorang itu diarahkan kepada Tuhan yang diwakili oleh simbol vertikal. Dan karena itu, maka hidupnya akan menjadi berkat secara horizontal. Setelah ego seseorang disangkal, dikeluarkan dari hidup seseorang, dia punya kesempatan untuk mengarahkan dirinya pada Kristus Tuhan yang tersalib, pada karya penyelamatan Tuhan di atas kayu salib, sebab tadi dia sadar, saya berdosa, saya salah, saya perlu anugerah, saya perlu salib Kristus. Nah, ketika itu terjadi, maka dia akan terfokus kepada Allah dan hidupnya juga terarah kepada sesama manusia. Setelah itu terjadi, baru orang betul-betul bisa mengikut Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam pemahaman seperti itulah, ilustrasi yang saya katakan di muka khotbah tadi menjadi penting untuk kita hayati. Ada banyak orang-orang Kristen yang ngakunya Kristen, tetapi hidupnya itu lebih banyak dikendalikan oleh nafsunya, hidupnya itu lebih banyak dikendalikan oleh egonya, hidupnya itu lebih banyak memikirkan apa-apa yang jahat. Hidupnya itu menjadi batu sandungan di hadapan Tuhan dan tidak jadi berkat untuk sesama, bahkan untuk keluarga yang paling dekat. Di dalam hidupnya yang bertahta itu bukan Kristus tetapi ego. Dia diperbudak oleh egonya. Dia diperbudak oleh nafsunya. Dia diperbudak oleh ketamakannya. Dia dikendalikan oleh hasrat-hasratnya yang sebetulnya dikendalikan oleh si jahat. Dia mengaku Kristen, tetapi cuma mau mengikuti
egonya. Hanya mau membeli iga dengan murah. Karena dia hanya ingin dagingnya dimakan, tapi tulangnya tidak dia terima. Nah, bagian kedua ini menolong kita untuk merenungkan seberapa jauh sebagai orang yang mengatakan pengikut-pengikut Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh menyangkal diri. Lalu memfokuskan diri kita kepada salib Kristus karena kita tahu kita perlu anugerah Kristus. Kita perlu pengampunan Kristus. Kita kalau tidak diselamatkan Kristus, tidak mungkin bisa selamat. Sehingga kita terfokus kepada salib dan itulah yang menolong kita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Maka setelah itu hidup kita menjadi hidup yang betul-betul layak mengatakan saya adalah pengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagian kedua ini penting untuk kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh menghayati arti identitas kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu, saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita, khususnya di masa-masa pandemi yang membuat kita merasa berat, bergumul, sulit, bingung, takut. Tuhan mengajak kita untuk mengingkari, menyangkal, mengabaikan kecenderungan-kecenderungan diri kita yang membuat kita seringkali dikendalikan oleh si jahat, membuat kita gagal untuk berfokus kepada salib Kristus, yang membuat hidup kita bisa damai sejahtera dan menjadi berkat untuk sesama. Hari ini, Tuhan mengundang saudara kembali untuk menghayati lebih sungguh arti menerima anugerah yang sejati, dengan cara menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Ketika itu dilakukan, saudara betul-betul sedang mengikut Tuhan. Dan ketika itu saudara kerjakan, saudara akan mengalami damai sejahtera Tuhan yang membuat saudara hidup dalam damai dan keyakinan bahwa saudara dan saya pasti akan menjalani hidup yang berkemenangan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyaksikan persembahan pujian dari Ibu Stevi.
dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku. Memilih Tuhan adalah pilihan terbaik buatku. Tuhan berkati. Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk bisa menghidupinya, menolong kami untuk menyangkal diri, memikul salib, dan betul-betul mengikuti Kristus. Anugerah sejati, bukan anugerah yang murahan. Kami bersama-sama berdoa agar gereja Tuhan dimanapun berada dapat terus mengalami tuntunan Tuhan, merasakan kasih dan berkat Tuhan, semakin giat bersekutu di dalam Tuhan, sehingga kami semakin mampu untuk mewartakan salib Kristus. Cinta kasih Allah yang solider dengan penderitaan dunia, sekaligus cinta kasih Allah yang tidak pernah menyerah dan kalah oleh kuasa si jahat yang membuat manusia tidak merasakan damai sejahtera. Kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu di Bogor Baru dan di Pos Sentul, agar terus-menerus merasakan cinta kasih Tuhan, dan walaupun belum bisa beribadah secara onsite, tetapi mengalami kesempatan untuk bersekutu secara pribadi dan otentik dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Kami berdoa agar gereja-gereja terus menjadi berkat untuk jemaat dan masyarakat. Kami berdoa gereja-gereja dapat beradaptasi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian pelayanan dan secara kreatif tetap melayani Tuhan di dalam pelayanan kepada jemaat dan untuk masyarakat. Kami juga berdoa untuk seluruh umat manusia yang masih bergumul dengan pandemi COVID ini, khususnya bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami yang punya tantangan berat untuk menjadi motor penggerak roda ekonomi, tetapi juga harus menjaga kesehatan warganya di sisi lain. Kami berdoa agar masyarakat Indonesia saling bekerja sama, bergotong royong, dan mau tetap mematuhi protokol kesehatan, agar tetap produktif, tetapi juga tetap sehat. Bagi mereka yang bergumul karena pandemi COVID ini, kami memohon kasih sayang Tuhan, supaya mereka merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sedang dirasakan. Kami bersyukur Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan campur tangan di dalam studi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis kami. Tuhan juga menguatkan kami yang masih bergumul sampai saat ini. Terima kasih untuk itu semua. Terima kasih buat jawaban-jawaban doa yang lebih besar daripada apa yang kami minta kepada Bapa di surga. Bapa yang baik, kami secara khusus menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Adi Halim, Ibu Hilda, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Anastasia, Bapak Paul Margono, Oma Siboro, Bapak Hasim, dan saudara-saudara kami yang lain yang namanya belum bisa kami sebutkan satu-satu. Kami tahu kuasa-Mu sempurna, ada banyak orang yang dipulihkan, ada banyak orang yang bisa sembuh karena anugerah Tuhan. Karena itu kami percaya saudara-saudara kami ini juga bisa Tuhan pulihkan bahkan sebelum kami selesai berdoa. Lawatlah mereka, ulurkan tangan-Mu di atas kelemahan fisik mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan yang bersumber dari kuasa Bapa di surga. Kami ingin bisa merasakan tuntunan Tuhan, memasuki hari baru di pekan yang baru, agar apa yang kami buat bukan saja berhasil, tetapi juga bisa memuliakan nama-Mu. Inilah rangkaian syukur dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Kristus yang terkasih, sungguh merupakan satu keindahan kalau dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan untuk merupakan ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebelum memberikan persembahan, baiklah kita mengingat akan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah di gedung gereja. Atau bisa juga dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor account 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang telah hilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita masuki doa persembahan. Hidup kami sepenuhnya adalah rangkaian kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur dan memohon, berilah kami juga hati yang penuh belas kasihan. Latihlah kami untuk menjadi orang yang murah hati, karena kami adalah orang-orang yang telah lebih dahulu menerima semuanya itu. Supaya dengan demikian kami saling memelihara dan menopang kehidupan kami satu dengan yang lain. Sucikan dan berkatilah persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan kami menggunakannya untuk menjadi sarana kasih dan kebaikan-Mu, terus dinyatakan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan itu berarti kita akan memasuki ibadah kita yang sejati di dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan memanggil kita untuk semakin mengenalnya, memahami kehendaknya, mengikuti pikirannya, bertindak seturut dengan perintahnya, menyangkal diri, memikul salib, dan terus mengikuti Tuhan. Dengarkan itu, pikul salib, ikutlah Tuhan. Dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru
ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.